Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama Andre dengan NIM 102022430059. Di sini saya akan menjelaskan tugas laporan tugas pengganti UTS Sistem Basis Data. Pada bab pertama itu berisi IRD. Pada IRD di atas ada beberapa entitas atau tabel. Yang pertama itu entitas pasien, kedua ada transaksi, ketiga ada detail transaksi, keempat ada item layanan, kelima ada kategori layanan, dan terakhir adalah unit rumah sakit. Nah, pada tabel pasien 059 ini ada 4 atribut. Yang pertama itu ID pasien yang sebagai primary key, kemudian ada nama pasien, ada alamat, dan yang terakhir ada nomor HP. Berlanjut pada tabel transaksi, ada 4 atribut juga, yaitu yang pertama ID transaksi sebagai primary key, kemudian ada ID pasien sebagai foreign key dari tabel pasien 059. Kemudian ada waktu transaksi dan yang terakhir ada total harga. Selanjutnya pada tabel detail transaksi ada 5 atribut. Yang pertama itu ID detail sebagai primary key. Yang kedua itu ada ID item sebagai foreign key dari tabel item layanan. Yang ketiga ada ID transaksi sebagai foreign key dari tabel transaksi. Kemudian ada jumlah dan terakhir adalah subtotal. Selanjutnya tabel item layanan. Terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada ID item sebagai primary key. Kedua ada ID unit sebagai foreign key dari tabel unit rumah sakit. Terus ada ID kategori sebagai foreign key dari tabel kategori layanan. Ada nama item dan yang terakhir ada harga satuan. Tabel selanjutnya yaitu kategori layanan. Terdapat 2 atribut saja. Eh, yang pertama itu ada ID kategori sebagai primary key. Kemudian ada nama kategori. Pada tabel terakhir ada unit rumah sakit. Terdapat 2 atribut juga. Yang pertama itu ID unit sebagai primary key dan yang terakhir ada nama unit. Ini adalah ini adalah penjelasan relasi dan kardinalitasnya. Pada entitas satu itu memiliki relasi melakukan kepada entitas dua yaitu sorry, entitas satu pada entitas satu pasien 059 memiliki relasi melakukan terhadap entitas dua transaksi 059. Kardinalitasnya yaitu one to many. Kemudian pada transaksi memiliki realitas memuat ke detail transaksi, kardinalitasnya one to many juga. Selanjutnya ada entitas pertama yaitu detail transaksi, memiliki relasi menunjuk atau merujuk ke entitas dua item layanan. Kardinalitasnya many to one. Terus ada item layanan memiliki relasi masuk atau eh, masuk ke entitas dua kategori layanan. Kardinalitasnya itu many to one. Yang terakhir ada entitas satu yang terakhir adalah item layanan, memiliki relasi disediakan atau menyediakan entitas dua yaitu unit rumah sakit. Kardinalitasnya many to one. Selanjutnya itu ke bab 2 rasional model. Di sini bisa dilihat rasional modelnya yaitu tabel pasien 059 terhubung ke tabel transaksi 059, kardinalitasnya itu one to many, terus tabel transaksi terhubung ke tabel detail transaksi one to many,
Terus tabel detail transaksi itu tabel detail transaksi itu terhubung ke tabel item layanan, kardinalitasnya many to one. Terus tabel item layanan terhubung kedua tabel yaitu tabel unit rumah sakit dan tabel kategori layanan. Keduanya Kedua tabel itu memiliki hubungan dengan tabel item yaitu many to one. Di sini saya akan menjelaskan uh, sedikit tentang rasional model. Hasil transformasi dari IRD menjadi rasional model menghasilkan beberapa tabel rasional. Setiap tabel mewakili entitas pada IRD dan memiliki primary key serta foreign key. Nah, bisa dilihat di sini tabel pasien memiliki primary key ID pasien. Pada tabel ini menyimpan data pasien yang melakukan pembayaran. Terus lanjut ke tabel transaksi. Pada tabel transaksi itu mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya ada tabel kategori layanan. Tabel ini tuh mencatat kategori untuk layanan atau item seperti obat, rawat inap, dan tindakan medis. Kemudian ada tabel unit rumah sakit menyimpan unit penyedia layanan seperti apotek, laboratorium, ruang bedah, rawat inap. Kemudian ada tabel item layanan, menyimpan data layanan atau item yang dikenakan biaya kepada pasien. Dan yang terakhir itu ada tabel detail transaksi. Tabel ini tuh menyimpan rincian layanan atau item yang dibayar dalam sebuah transaksi. Setiap baris mewakili satu item pada transaksi tertentu. Pada bab 2 itu DDL dan DML. Saya akan sedikit menjelaskan DDL. Ya, DDL dulu. Yang pertama itu adalah pembuatan database. Setelah pembuatan database, dilanjutkan pembuatan tabel. Berikut ada query-nya. Create table pasien 059, terus memasukkan atributnya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, alamat dan nomor HP. Pada atribut ID pasien ini memiliki jenisnya yaitu integer, kemudian primary key dan set not null. Pada nama pasien varchar dan set not null juga. Alamat seperti alamat juga diisi varchar not null, terus nomor HP, jenisnya integer, set not null. Di Begitu juga dengan tabel kategori layanan, kemudian tabel unit rumah sakit, dilanjut lagi tabel item layanan, kemudian tabel transaksi, dan yang terakhir itu tabel detail transaksi. Nah, setelah melakukan DDL atau pembuatan tabel, kita akan lanjut ke DML, yaitu insert ke table. Pada insert ini yang pertama itu saya memasukkan data pasien ke tabel pasien 059. Berikut adalah datanya dengan query-nya yaitu insert into nama tabel yaitu pasien 059, value, value-nya ada di bawah. Yang pertama itu ada ID pasien, terus nama pasien, terus ada alamat, dan terakhir itu nomor HP. Kemudian lanjut lagi insert data unit rumah sakit.
Query-nya tetap sama, tinggal memasukkan value saja. Lanjut lagi ada data transaksi, kemudian ada data kategori layanan, data item layanan, dan terakhir itu data detail transaksi. Setelah melakukan insert, kita melakukan select atau select. Nah, berikut adalah query-nya. Select terus bintang from nama table, yaitu sebagai contoh di sini itu pasien 059. Berikut adalah hasil dari query yang ditampilkan. Lanjut lagi, select. Kegunaan select ini adalah menampilkan table atau menampilkan data yang ingin kita lihat. Ke data yang ingin saya lihat itu, yang kedua itu ada data unit rumah sakit. Query-nya sama seperti yang tadi, tapi diganti nama tabelnya saja. Lanjut ke data transaksi, kemudian ada data kategori layanan, kemudian ada data item layanan, dan yang terakhir itu data detail transaksi. Yang terakhir itu ada bab 4. Pada bab 4 ini kita melakukan normalisasi pada tabel abnormal. Bentuk tabel abnormalnya itu ada di sini bisa dilihat. ID transaksinya itu 111, ID pasiennya P01, nama pasiennya Dani, waktu transaksinya itu tanggal 10 bulan 3 2024 jam 17.30. ID layanannya itu 0L01, yang bernama layanannya itu obat paracetamol, biaya layanannya 20.000, jumlahnya 2, terus totalnya 40. Ini masih bentuk abnormal karena pada tabel ini tuh masih datanya itu masih tertimpa. Jadi kita melakukan melakukan normalisasi 1NF. Nah, ini adalah bentuk normalisasinya. Bentuk normal 1NF, 1NF ini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak. Atribut composite atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini adalah contoh normalisasi 1NF. Kemudian ada bentuk 2NF-nya. Nah, 2NF ini memenuhi bentuk 1NF. Kemudian to and normal form, tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Bergantung fungsi A ke B, C, D, E adalah kunci. Sedangkan B, C, D, E bergantung fungsi terhadap A. Menjadikan ke pengelompokan dalam tabel-tabel yang relevan. Berikut bisa dilihat eh, contoh normalisasi dari 2NF. Jadi dari tabel 1NF ini dipecah menjadi tabel-tabel kecil, yaitu tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, dan tabel detail transaksi. Dan yang terakhir itu adalah bentuk normalisasi 3NF. Nah, bentuk 3NF ini memenuhi bentuk 2NF. Atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama. Lalu ketergantungan transitifnya seperti ini. Di sini bisa dilihat di sini. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.